Percintaan itu peperangan. Dalam peperangan tidak ada demokrasi. Begitu ada musuh, langsung tembak. Kalau mau nembak pakai ada acara diskusi dulu, musuh keburu kabur. Atau duluan kita dihabisi. Masuk, Tak. Masuk. Kamu masak sendiri? What's wrong? Gak apa-apa, ya gak nyangka aja kamu bisa. Emang gak pantas? Pantes juga. So, Lagi masak apa kamu? sayur. Oh. Tahu ini buat apa? Digoreng. Digoreng. Iya. Kok pakai dipotong kecil-kecil segala? Supaya lebih cepat matang. Oh, aku kira buat dicampur ke dalam sayur. Campur. Iya, kan biasanya gitu. Bisa juga kalau menurut Cinta lebih pantas. Jangan. Kalau emang kamunya digoreng, ya udah digoreng aja, nggak usah dicampur. Tapi kalau sama ide kamu boleh kan? Telat. Kok telat? Tuh lihat deh, sayur kamu sekarang tuh udah terlalu mateng. Kalau kamu campur lagi tahu kamu ke dalam, yang ada sayur kamu tuh hancur gara-gara kelamaan direbus. Oh gitu ya. Rangga. Mau bayar utang. Utang apa? Kan saya udah janji. Mau bayar utang-utang saya yang dulu. Waktu kamu kesini persis setelah pulang dari Amerika. Kok enggak bayar langsung? Keburu habis. Memang sekarang kamu sudah kaya. Baru dapat honor. Anakku sudah pinter nyari duit toh. Jadi apa kamu? Foto model? Tampang lecek kayak gini mana mungkin jadi foto model. Lecek tapi bawa hoki. Bisa saja. Pak Wardiman yang cocok jadi foto model. Lah saya ini lecek beneran. Justru cocok. Jadi iklan buat obat kulit. Sudah sampai Amrik. Kurang ajarnya kok enggak berkurang. Malah nambah dong, Pak. Amerika kan tempat orang-orang pengajar. Omong sembarangan. Minum apa kamu? Bayar apa gratis? Maksud kamu mau ngutang lagi? Makasih. Buat dulu, kalau kurang manis tambah sirup. Kalau terlalu manis tambah air. Coba ya. Pas. Cinta kabarnya gimana? Kabar kabur. Dikabarkan kabur atau kabur kabarnya? Dua-duanya. Kabur? Mungkin Lah mungkin gimana sih? saya kasih dia kebebasan untuk memilih. Setelah itu nggak ada kabarnya lagi. Berarti ya udah. Ini nih. Pulang dari Amerika. Tapi kok kamu tambah bodoh ya? Bodoh gimana? Saya kan menerapkan demokrasi di segala bidang. Percintaan itu peperangan. Dalam peperangan tidak ada demokrasi. Begitu ada musuh, langsung tembak. Kalau mau nembak pakai ada acara diskusi dulu, musuh keburu kabur. Atau duluan kita dihabisi. Boleh saya tanya sesuatu? Boleh? Kenapa kamu sangat memperhatikan saya? Ya, soalnya
Kamu emang pantas dapat perhatian. Kenapa saya pantas dapat perhatian? Soalnya kamu kan lagi sakit. Terus kamu sendirian di rumah. Padahal harusnya kamu dirawat di rumah sakit. Saya senang sekali kamu memperhatikan saya. Saya juga seneng kok kalau kamu mau dirawat di rumah sakit. Dokter rumah sakit nggak mungkin bisa kasih obat yang bisa sembuhin saya. Kenapa? Karena yang bisa sembuhin saya cuma kedatangan kamu. Semua terpulang kepada diri kamu sendiri lagi, enggak? Kalau kamu merasa bahagia dengan sikap demokratis yang kamu ambil itu, ya enggak apa-apa. Asal kamu siap kehilangan cinta. Saya yakin saya nggak akan kehilangan cinta. Di tahun 70-an dulu, para pejuang Vietnam juga yakin tidak akan kehilangan negerinya. Tapi kalau mereka cuma diem saja dan tidak berbuat apa-apa, ya jatuh ke tangan Amerika. Jadi semuanya harus didapat lewat perang. Kalau istilah perang itu kedengarannya seram, ya ganti saja dengan perjuangan. Pak Wardiman, ntar saya bilangin ke kepala sekolah supaya Pak Wardiman diangkat jadi guru BP. Saya balik dulu ya, Pak. Mau kemana kamu? Mau berjuang. Mau cari dana buat maju perang. Ya, ya. Pulang dulu ya, Ra. Terima kasih. Ya. Udah deh kamu masuk aja lah. Udah nggak usah ngantri sampai luar, masuk aja, kamu masih sakit. Gak apa-apa. Ya udah. Udah. Istirahat ya, cepat sembuh. Dah. Mama, Sayang. Gimana Taura? Sudah baikan? Casey masih ada yang belum beres, tapi tetap aja dia nggak mau ke rumah sakit. Ke kamar ya. Cinta. Yep. Tadi Alia sudah pamitan pulang. Pulang. Iya, tadi mamanya telepon. Minta mama ngerayu Alia biar supaya dia mau pulang. Terus dia langsung mau. Ya maunya sendiri. Orang sebelum mama bicara dia udah pamitan duluan. Masa sih, Mah? Tadi sih Cinta udah ngajakin dia ikut aja ke rumah Taura. Tapi dia nggak mau, dia bilang mau nunggu di sini aja. Kasian ya dia. Tuhan. Sorry ngagetin. Masuk lewat mana lo? Lewat pagar. Iya, Keluar. gue pengen tahu.
Lo udah percaya belum omongan gue tentang nyokap lo? Keluar! Oke. Ibu anak sama aja. Apa maksudnya tuh? Jujur, pertama kali gue ngeliat lo, gue simpatik makasian sama lo. Lo anak baik-baik, tapi punya nyokap nggak bener. Gue ngebayangin lo tuh ngelawan kek, berontak kek. Lo ngebelain juga. Gua nggak ngebelain tahu. Ya, mama aja ya. Udah punya apa? Halo, sebentar ya Alia. Iya Tante, Carmen nih. Sorry, Tante pikir Alia. Soalnya tadi katanya dia mau telepon. Tunggu sebentar ya. Siapa, Ma? Carmen. Yap, Men. Barusan gua ketemu Rangga. Ayah. Di mana? Sekolah. Kok cuek gitu sih? Terus harus gimana dong gue? Ya udah, nggak usah dibahas. Dia ngapain naik sekolah? Biasa lah ngedate sama Pak Wardiman. Terus lo sempat ngobrol sama dia? Ya ngobrol sih. Tapi nggak penting lah kalau emang lo udah nggak suka sama dia. Emang ngomong apa aja dia? Ya buntut-buntut sih titip salam buat lo. Sekalian pamit. Pamit kemana? Bulan depan mau balik lagi ke Amerika katanya. Tak. Tak. Katanya kenapa? Mau balik lagi ke Amerika? Dia bilang sih mau jadi Gua apaan sih tuh namanya koresponden buat majalah dia di New York. Masa sih? Majalah baru kayak gitu udah punya perwakilan di New York. Kayak banget dong. Yang gua nggak tahu lah, kalau emang lo mau tahu persisnya gimana, langsung aja tanya sama dia sendiri. Buat apa? Biar dia ngerasa kegeeran, terus ngerasa dibutuhin. Enggak deh. Maaf, saya sedang tidak ada di tempat. Tolong tinggalkan pesan dan jangan lupa sebutkan nama Anda. Hai Rangga, Kusumanto nih, belum pulang. Kalau nyampe telepon gue ya. Lagian udah kerja bukannya beli handphone. Kalah sama anak SD. Halo? Siapa nih? Rangga, Rangga. gimana men? Udah ngomong sama Cinta? Udah sih. Terus? Gimana reaksinya? Gue dengernya sih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Anakku yang paling cantik. Oh, Diman jangan lagi dulu dong. Aku udah mesti cepet masuk kelas nih. Ada apa? Ada apa? Kemarin Rangga kemari ya, Pak? Kemarin nggak ya? Habis kemarin banyak orang ngantri mau bertamu kemari. Oh, Pak Wardiman gitu deh. Pak, dia ngomong apaan aja? Apa ya?
Pak, dia bilang nggak kalau dia mau balik ke Amerika lagi? Masa? Loh, Pak Wardiman dia nggak ngomong kayak gitu. Enggak sih. Tapi Tapi apa? mungkin juga. Kalau setelah dia balik ke Indonesia, ternyata dia tidak menemukan kebahagiaan seperti yang dia bayangkan waktu di Amerika. Ya, buat apa juga dia bertahan di sini? Jelaskan keuntungan, teknik kultur jaringan. Kalau gue bilang si Rangga kayaknya sengaja deh nggak mau ngomong langsung sama Cinta. Soalnya dia pengen ngeliat sikap Cinta yang sebenarnya. Lu bayangin aja kalau mereka langsung ketemu, pasti si Cinta so jaim abis, so cool lah, so nggak butuh lah. Tapi nyatanya Cinta cuek, men. Jangan-jangan di depan kita so jaim juga lagi. Nah sekarang gue pengen tahu, Rangga ini bener-bener mau balik ke Amerika atau dia mau nyari alasan buat ngetes sikapnya Cinta? Duh, tahu ah. Mending sekarang kita cepetnya nemuin Rangga deh. Kita tanya langsung ke dia. Itu dulu pernah dibikin. Kalau nggak salah, judulnya Cupu Award. Jadi, kita drop nih. Iyalah. Hei, Rangga, Ya, ada ide nggak buat topik bulan depan? emang reporter boleh kasih ide? Memangnya redaktur nggak boleh kehabisan ide? Kenapa sih? Tahu nggak itu bikinnya di mana? Nggak tahu. Emang kenapa? Dapat satu topik. Kita biasanya nggak tahu dari mana barang yang kita kenakan. Kita cuma beli dan pakai. Bener nggak? Kalau misalnya udah sepi, boleh ngobrol sebentar nggak, Mbak? Ini sebenarnya kalau udah tutup, Mas. Kalau yang kayak gini ini bikin yang mana ya, Mbak? Pasti berita buruk deh. Artinya proposal saya ditolak kan? Kredit seperak 2 perak, susahnya minta ampun. Giliran yang miliaran, bisa lolos tanpa agunan. Padahal, buntut-buntutnya banyak juga yang macet. Jadi gimana dong, Mbak? Apa saya harus bikin perusahaan fiktif sekalian? Biar dapet yang triliunan. Ya udah deh. Salam buat Pak Didin. Enggak apa-apa. Namanya juga usaha. Makasih ya, Mbak. Permisi. Cari siapa?